Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. ...2025 tahun kehancuran Jokowi. Ancamannya bisa 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Ngeri kali ini. Mungkinkah? Apa yang nggak mungkin? 2025 tahun kehancuran Jokowi. By M. Rizal Fadilah. Gelar Joko Widodo sebagai finalis penjahat dan koruptor terorganisir dunia adalah pukulan akhir tahun 2024 dan kado pensiun 2025 Jokowi. OCCRP seolah mengantar lengser presiden yang hobi bohong dan serba palsu ini dengan ucapan selamat jalan koruptor dunia. Di dalam negeri, Jokowi ditampar MK lewat presidensial threshold 0%. Rekayasa mengangkat dirinya sebagai presiden 2 periode dan anaknya menjadi wapres melalui presidensial threshold 20% telah berakhir. Patut kita syukuri ya, alhamdulillah. Keluarga Jokowi semakin tidak bermasa depan dan bakal dikejar oleh dosa politik di masa belakang. Kalau bicara threshold 0%, maka ya Kaisang juga berhak. Nanti diusulkan Kaisang sebagai calon presiden oleh PSI. Nggak apa-apa. Nanti saya yakin 2029 rakyat makin cerdas, rakyat makin melek media sosial, bahkan sampai ke desa-desa yang biasanya habis oleh politik uang. Saya kira ini akan tergerus oleh kesadaran berpolitik rakyat Indonesia. Saya yakin sekali itu. Wajah lesu Jokowi ketika menanggapi vonis OCCRP adalah sinyal akan berakhirnya masa kejayaan Joko Widodo di panggung kekuasaan. Meskipun mencoba mencari pegangan, namun semua mulai enggan dipegang. Awalnya PDIP yang memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi. Lalu 9 naga pindah majikan. Tinggal Prabowo yang bertahan dan masih mahir bersilat lidah. Belum ada tanda-tanda Prabowo mandiri dalam arti lepas dari ketergantungan pada Jokowi. Bahwa Jokowi berkontribusi besar menyukseskan Prabowo sebagai presiden, semua orang tahu. Namun, semua orang juga tahu dan berharap bahwa Prabowo dapat menjadi dirinya sendiri, bukan boneka Jokowi, menemukan pusakanya sebagai seorang presiden. Kerjasama semestinya bersifat profesional, bukan emosional, apalagi spiritual yang berimplikasi pada perbudakan bahkan penghambaan. 10 tahun Jokowi memimpin membuat Indonesia semakin terpuruk. Pasca lengser, Jokowi masih mencoba menggeliat. Namun bakal sulit untuk mampu berdiri tegak. Tahun 2025 penghukuman bermula dan akan bereskalasi. Setelah korupsi dunia, hasil investigasi OCCRP, maka gerakan untuk mendesak, usut kekayaan, dan asal muasal harta Jokowi akan berjalan. PPATK, BPK, KPK, Kejagung, bahkan kepolisian ditekan oleh publik untuk memeriksa. Kita lihat pernyataan Prabowo kemarin bahwa rakyat hari ini makin pintar, kita harus segera membersihkan diri sendiri sebelum dibersihkan oleh rakyat. Artinya Pak Prabowo sudah sangat mengerti persis bagaimana kekuatan rakyat dalam bermedsos. Jadi jangan juga hari ini dianggap, sebagian masih ada yang menganggap sepele. Wah, jangan keluar-keluar di medsos doang dong. Turun ke lapangan. Lapangan mana? Anda mau demo 50 orang. Mau dihabisi di jalanan. Justru kekuatannya di media sosial hari ini. Maka manfaatkan itu dengan efektif. Berbagai bantahan Jokowi dan buzzer justru mendorong pembuktian. Ya, adalah beberapa ya yang langsung keluar-keluar, mulai dari siapa? Fahri Hamzah, kemudian Noel, termasuk Irma Suryani. Sudah kita bahas di video sebelumnya. Lembaga-lembaga Corruption Watch terangsang dan akan semakin galak. Tapi yang lebih kuat tetap
kekuatan netizen di media sosial. Seruan tangkap dan adili Jokowi dari pintu korupsi memiliki landasan yang kuat. Ancaman penjara 20 tahun hingga seumur hidup bagi koruptor telah menempatkan Jokowi sebagai kandidat kuat pesakitan. Belum lagi aksi-aksi tuntutan sanksi hukum gantung dan teatrikal guideline oleh mahasiswa. Berbarengan dengan tuntutan pengusutan korupsi, Jokowi juga didera tudingan ijazah palsu, nepotisme, KM50, kegagalan IKN, kong kali kong PSN PIK 2, serta Cinaisasi. Prabowo akan dihadapkan pada beban berat dalam melindungi kenyamanan Jokowi dan keluarga. Ujungnya, ia melepaskan. Apalagi, tahun 2025 adalah tahun kegelapannya Jokowi. Dua persoalan yang mengancam yakni, pertama, koalisi partai memudar dan rontoknya kepentingan relasi atas Jokowi. Gibran bukan lagi perekat, tetapi kanker yang cepat atau lambat harus diamputasi. Keluarga Jokowi menjadi pusat diagnosa penyakit bangsa. Kedua, oposan Jokowi bertambah dan menguat, termasuk orang dekat yang melompat. Gumpalan oposisi semakin kuat, berani mendapat siraman minyak dari OCCRP. Partai-partai baru bakal muncul melihat momentum dan terpicu presidensial threshold 0%. Tahun 2025 adalah tahun keputusasaan Jokowi. Lebih mengentalkan spiritualitas diri melalui dunia klinik dan mistik. Pelarian yang justru semakin menenggelamkan. Jokowi adalah kisah anak manusia serakah yang bertopeng kesederhanaan, keluguan, dan simpati palsu. Tahun 2025 adalah tahun terakhir, adalah tahun rakyat membuka paksa topeng Joko Widodo. Penutup wajah buruk dari sang penjahat yang tidak punya rasa malu. Saatnya melawan dan memberontak. 2025 adalah tahun kehancuran Jokowi. Gandhi Sulistianto Sinarmas diangkat menjadi dubes di Korsel, selanjutnya menjadi anggota Watimpres sebagai balas jasa. Ini baru salah 100, bukan salah satu ya, salah 100 dari ribuan barbuk. Tapi Petruk masih aja mau menyangkal dan nuduh OCCRP Amsterdam cuman bikin framing jahat. Ya ini dilakukan oleh konco-konconya, semuanya bereaksi. Buzzer Mulyono langsung bertebaran. Dan tentu tidak akan kita biarkan. Karena pertarungan hari ini adalah pertarungan di media sosial. Gurita bisnis anak dan mantu Jokowi mudah sekali membongkarnya. Data-data sudah lengkap. Tinggal membuka diri saja. KPK buka diri. Polisi buka diri. Kejagung buka diri. Buka diri itu artinya tindak lanjuti laporan-laporan yang sudah masuk. Mana buktinya? Noel bilang nggak ada keputusan pengadilan. Ya gimana mau masuk ke pengadilan? Laporannya aja nggak diproses kok. Gimana caranya ngasih tahu ke orang yang masih sibuk rebutan salaman dan selfie sama Mulyono, sama Kang bagi-bagi susu gratis ya? Nggak, itu 0, sekian persen, 0,0 sekian persen. Enggak. Itu sebagian kecil saja. Mau KPK katanya, mau cara sopan atau cara instan? Kami netizen selesaikan bukti-bukti korupnya Mulyono. Ditantang ini. Kan lucu kayak kemarin kita sampaikan, KPK bilang, "Ayo silakan laporkan yang punya bukti penguat untuk kasus korupsinya Mulyono." Masa masih mau minta? Itu yang sudah ada saja di KPK sudah menumpuk. Di Barreskrim sudah menumpuk. Tinggal tindak lanjuti. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo ada statement. Kalaupun nggak di depan publik ya di belakang publik. Apa-apalah saya kira di belakang layar. Tinggal bilang itu ke pimpinan KPK ya proses itu. Saya tahu Anda dipilih oleh Mulyono. Tapi ini kan namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Fokus Anda di situ. Bukan Komisi Pelindungan. Tapi Komisi Pemberantasan. KPK sprindik sudah Jokowi.
Kalau Jokowi tak merasa bersalah dan tak korupsi secara yuridis, bukan koar-koar menangkal, itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, datangi KPK. Mana gitu. Ini LHKPN saya, ini bisnis-bisnis anak-anak saya. Halal, halal. Kan begitu harusnya.